Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu kembali dalam live streaming minggu ini tanggal 23 Maret tahun 2020. Dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun Anda berada dapat menikmati berkat Tuhan. Sebentar kita akan dengar dan buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita terlebih dahulu biar Tuhan menuntun dan memberikan kita hikmat agar kita bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu Tuhan, kami rindu menerima kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah dari segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberi kami kekuatan. Singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami semua yang mendengarkannya. Dan kami boleh mendapatkan aliran berkat Tuhan pagi hari ini, dimanapun kami ada. Kami buka hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita telah berdoa bersama dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul tentang mata Tuhan. Kita ambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-10. Di sana berkata, mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Kitab Amsal itu adalah kitab ketiga dari kitab puisi yang menuliskan isi hati manusia dalam perjanjian lama. Kitab Ayub menceritakan isi hati yang berduka dan ada rahasia tentang penderitaan dalamnya. Kitab Mazmur menceritakan tentang isi hati yang memuji Tuhan dan rahasia hubungan dengan Tuhan. Dan Ayub atau kitab Amsal, kitab tentang berbicara tentang takut akan Tuhan dan hikmat. Kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang bernama Raja Salomo. Amsal seringkali mengungkapkan dan melihat Tuhan seperti manusia, di mana Allah bisa bekerja, Allah bisa berjalan, Allah bisa mendengar, Allah bisa melakukan segala banyak hal. Dan dalam kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang 10, dia berkata kembali lagi, Tuhan menjaga pengetahuan, ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ya. Kata mata dalam bahasa asli atau dalam bahasa Ibraninya mendapat dua pengertian. Kita bahas dulu pengertian yang pertama. Mata dalam bahasa Ibrani berkata ayin. Ayin itu arti satu pertama adalah mata secara tubuh. Seperti kita punya mata, ya, bisa melihat. Ya, di pinggir-pinggir jalan ada namanya mata elang, ya, yang suka melihat. Mata yang kedua adalah berbicara tentang kualitas mental. Jadi orang akan terlihat dari matanya apakah dia punya kualitas mental yang baik atau tidak. Ya. Yang ketiga adalah mata rohani, gabungan dari kualitas mental. Ya. Dengan kata lain saya mau simpulkan mata Tuhan itu ada di segala tempat. Mata Tuhan itu dapat melihat dimanapun kita berada. Dia bisa melihat masa yang lalu, masa yang akan datang, dan masa yang sekarang. Mata Tuhan itu tidak bisa dibatasi secara geografis maupun di darat, di udara, bahkan sampai di kedalaman laut yang paling dalam. Saudara tahu cerita tentang Yunus? Tuhan lihat. Walaupun Yunus ada di tempat paling dalam, tapi Tuhan tetap melihatnya. Saya ambil dua contoh. Pada saat Adam dan Hawa bersembunyi
dalam kitab Kejadian, mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mengetahui keberadaan mereka. Meskipun demikian, Tuhan mencari dan menemukan manusia yang bersembunyi sehadapan pada saat itu. Jadi, tidak ada sesuatu yang dapat tersembunyi dan atau menyembunyikan apapun. Tuhan mengetahui segalanya karena mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan mampu melihat terjadi semesta alam ini. Tuhan tahu tidak tentang virus corona saat ini? Saya katakan dia tahu. Karena dia Allah yang maha tahu. Pemazmur pasal 139, Mazmur 139 ayat 2-3, dikatakan di sana, Engkau mengetahui kalau aku duduk. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh, dari tempat yang jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau pahami. Mata Tuhan mengawasi kita. Mata Tuhan juga melihat orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang baik Tuhan tetap pelihara dan diberkati juga. Orang-orang yang jahat, kenapa orang-orang jahat diberkati? Karena Tuhan ingin memberi kesempatan untuk mereka bertobat kembali pada jalannya Tuhan. Jadi Tuhan mengawasi orang baik dan orang jahat. Tuhan tetap memberikan pintu anugerahnya, pintu berkatnya pada semua orang. Dan Tuhan yang panjang sabar itu senantiasa mengasihi kita semua. Itu mata Tuhan yang pertama. Contoh yang kedua, saudara ingat ketika bangsa Israel ada di Mesir, di tanah perbudakan, kurang lebih 400 tahun lamanya. Bukan hanya satu atau dua masalah yang mereka hadapin, bahkan mereka menghadapin 10 malapetaka atau 10 tulah di kota Mesir. Bangsa Israel saat itu ada di tanah yang namanya tanah Gosen, yang sekarang disebut dengan New Cairo, kota yang bagus sekali. Ya. Ada 10 tulah yang terjadi di kota Mesir. Tapi herannya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memelihara itu. Ada lalat pikat, ada katak, bahkan sampai yang terakhir ada anak sulung yang meninggal. Keluaran pasal 9 ayat 4-6 dikatakan di sana, Tuhan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Haleluya, puji Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan memelihara umatnya. Jadi pesan Tuhan, jangan takut dalam situasi sekeliling kita. Tetap tenang, karena ada mata Tuhan, ainnya Tuhan di mana-mana mengawasi kehidupan kita. Kata mata, ain yang kedua berbicara tentang pancaran air, spring, fountain. Mata air, air mancur. Saudara, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, kita meneteskan air mata. Air mata kita bisa kering, bahkan bisa berhenti. Ya, tapi mata air dari Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Tetap terus mengalir. Tetap terus memberikan air untuk mengisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mata air itu tetap terus diberikan kepada saudara dan saya, sehingga menjadi satu tempat di mana isinya adalah air yang memberikan kehidupan buat orang-orang makhluk yang ada di sekitarnya. Itu mata air dari Tuhan yang pemberian yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi apa yang terjadi saat-saat ini? Mata air dari Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang percaya sudah sedikit banyaknya dipengaruhi oleh keadaan situasi dunia saat ini. Ya, salah satunya adanya virus COVID-19. Ya, anak-anak Tuhan tidak bisa datang beribadah, tidak bisa berfellowship, tabe, berjabat tangan karena takut dengan
menerapkan social distancing ya, di mana orang tidak bisa berkumpul lagi bersama-sama, hanya bisa di rumah. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, jangan sampai aliran air dari surga dari Tuhan itu berhenti karena situasi yang ada. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, tetaplah engkau bersama dengan Tuhan. Tetaplah engkau tinggal bersama dengan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan, membaca firman. Sehingga saudara punya iman. Sehingga saudara memiliki iman. Dan mata air yang rohani yang Tuhan berikan itu, airnya Tuhan itu, dia tidak pernah berhenti mengaliri hati saudara. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Berbicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan wanita di Samaria. Yohanes 4 ayat yang ke-12. Yohanes 4 ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Saudara boleh buka, saudara boleh simak pembacaan firman Tuhan. Saya bacakan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anak dan ternaknya. Perhatikan kata mata air Yakub. Yakub anak Ishak, keturunan dari bapa segala orang percaya, yaitu bapa Abraham. Keturunan yang ketiga. Yakub telah meninggal, tapi sumurnya tetap ada di Kenang dan digunakan saat itu untuk air kehidupan buat orang-orang di sekitarnya bisa minum air yang ada. Tetapi perhatikan selanjutnya di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, tentu kepada wanita Samaria saat itu, barang siapa minum air ini ia tidak akan haus lagi. Ayat yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Tuhan memberikan kita air kehidupan yang tidak bisa membuat kita haus lagi. Rasa dahaga itu tidak hilang. Ia tidak memberikan air ketakutan, ia tidak memberikan air kekhawatiran yang mempengaruhi kehidupan kita, yang tidak membuat kita untuk haus untuk selama-lamanya. Itu mata air dari Tuhan. Mata air dari Tuhan itu tidak pernah berhenti dan tidak membuat kita menjadi lemah. Dia tetap terus mengaliri kekuatan. Saudara yang pahit, mengalami kepahitan dengan air dari Tuhan, itu akan membasuh hidup saudara. Saudara yang haus dahaga, sakit penyakit, air dari Tuhan memberikan kita kesembuhan dan kelegaan. Itu janji Tuhan buat kita. Tidak ada janji yang lebih hebat dari janji Tuhan. Ia memberikan kita tidak haus lagi. Ia memberikan kita kekuatan untuk kita bisa bertahan terus menghadapi situasi seperti ini. Haleluya. Puji Tuhan. Contoh yang kedua, saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Bagaimana di sana menceritakan tentang Ishak. Ketika Ishak itu ada di Gerar, disuruh Tuhan dia pergi ke Gerar. Apa yang dilakukan Ishak di saat kelaparan terjadi? Ishak berani menabur. Di ayat yang ke-12 dia berhasil setiap taburan mereka 100 kali lipat. Karena apa? Karena Tuhan memberkati Ishak. Tidak berhenti dari sana. Lihat, Ishak berusaha mencari tempat sumur untuk menggali. 1-2 kali digagalkan oleh orang di sekitarnya karena cemburu, karena lain sebagainya. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sampai Ishak menemukan sumur yang dinamai dengan Rehobot, yang artinya airnya membual-bual. Mata Tuhan dapat melihat apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan umat-umatnya Tuhan. Saat itu air sangat dibutuhkan karena untuk memberi minum para ternak-ternak yang ada. Tuhan melihat, Tuhan memberkati, Tuhan melaksanakan. Karena ada mata Tuhan yang memberikan kita kekuatan.
yang memampukan kita. Saudara, kita sudah berada di akhir segala zaman. Kedatangan Tuhan sudah tidak akan lama lagi. Ketakutan itu adalah menjadi musuh besar buat orang percaya. Tapi hari ini ada air dari Tuhan yang menghilangkan segala ketakutan dalam kehidupan kita. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang akan menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang akan mendatangkan aku. Saudara, jangan takut, sebab ketika saudara takut, saudara khawatir dan cemas, itu akan terjadi. Itu akan saudara alami. Makanya saya mau katakan saudara jangan kepo terhadap situasi, mencari informasi dan lain sebagainya. Itu bagus, tetapi jangan membuat itu menjadi saudara takut, menjadi cemas dengan perkataan, dengan situasi yang saat ini. Carilah firman, temuilah dia. Karena firman itu firman yang hidup. Firman yang mendatangkan air kehidupan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi di dalam saudara ada mata air, seperti mata air yang memberikan kehidupan kita. Hidup dalam kelimpahan, hidup di dalam segala hal dan segala berkat dari Tuhan. Kata-kata yang terakhir dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-12. Mata Tuhan menjaga pengetahuan dan ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Ya, kata-kata di sini dia pakai kata dabar. Ya, seperti orang yang berbicara, seperti orang yang memberikan informasi, ya. Dan si pengkhianat itu, kata pengkhianat itu asalnya dia ikut bos, kemudian dia mengkhianat ke bos yang lain. Itu namanya pengkhianat, ya. Ya, misalnya dari satu restoran dia sebagai tukang masak, dia pindah ke restoran lain, itu namanya pengkhianat, ya. Dia memungkiri janji, dia tidak setia, ya. Padahal dalam Keluaran pasal 21 ayat 8, Keluaran 21 ayat 8, di sana menerangkan bagaimana tentang kata si pengkhianat atau yang memungkiri janji. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakan bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjual kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Dalam hal ini berbicara tentang budak. Budak itu kalau sudah dibeli, kalau sudah ditebus oleh tuannya, budak itu tidak boleh memungkiri janjinya. Dia harus tetap setia, dia harus tetap jaga apa yang dipercayakan oleh tuannya. Sama halnya dengan kita. Kita pun harus setia kepada Tuhan. Kita harus setia sampai akhir hidupan kita. Ada lagu berkata, setialah sampai mati. Jadi kita pun boleh menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Pesan apa sih firman Tuhan yang sampaikan di dalam Amsal pasal yang 22 bagian yang terakhir? Ia membatalkan perkataan atau kata-kata si pengkhianat. Tuhan menjaga kita dengan matanya Tuhan. Dia mematahkan setiap perkataan atau orang-orang yang mencoba berkhianat, mencoba memungkiri janjinya. Ya. Tuhan menjaga kita, Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang jahat. Ketika ada orang yang jahat, dia akan patahkan. Ya, di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat yang 20, orang fasik itu seperti gelombang laut yang tidak pernah tenang. Dia mengeluarkan sampah. Dan Tuhan itu dengan matanya Tuhan, dengan ainnya Tuhan, dia mematahkan, dia menghancurkan, dia membersihkan setiap sampah-sampah, lumpur-lumpur ketakutan yang membuat kita tidak bisa tenang. Di mana-mana saat ini tidak tenang. Masuk hotel, masuk mall, harus dicek dengan gans termometer. Seakan-akan tidak ada percaya. Baru diperiksa pagi, sudah diperiksa lagi. Baru sebentar lagi, sudah diperiksa lagi. Dan seterusnya.
Ya. Tapi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Mata Tuhan memelihara setiap orang percaya. Mata Tuhan seperti mata air yang tidak pernah berhenti mengaliri air kehidupan. Mata Tuhan juga mematahkan setiap perkataan dari orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Mata Tuhan melihat, oh ada orang nih mau berkhianat dengan kita. Oh ini ada orang ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Puji Tuhan, luar biasa. Kiranya walaupun kita di rumah, walaupun kita dimanapun berada jemaat Tuhan, tetaplah engkau berdoa memuji memuliakan nama Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara. Ayat yang terakhir saya akan bacakan. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada berita corona, semakin kita dekat dengan Tuhan. Ada berita di sekeliling kita orang yang terkena, tetap kita tenang. Kita dekat dengan Tuhan. Apapun berita yang mencoba menggoncangkan kita, gelombang-gelombang yang besar, tetap kita kokoh, kita dekat dengan Tuhan. Kita mendapatkan ketenangan. Saya lanjutkan ayat yang 6 dan ke-7 dalam Mazmur pasal 62. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan. Gunung batuku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Tempat perlindungan kita bukan di rumah yang saat ini kita 14 hari tidak bisa keluar kemana-mana. Tapi tempat perlindungan Tuhan, kita adalah diam di bawah kaki Tuhan. Yang menjaga kita senantiasa, melindungi kita, ya, yang membuat kita tenang. Saudara sayang Tuhan, Tuhan sayang saudara. Tuhan akan memelihara saudara, melindungi saudara dari segala bentuk apapun. Ingat, ada mata Tuhan, ada tangan Tuhan yang menjaga, melindungi kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang kamu bisa sampaikan lewat live streaming ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin sulit, tengah-tengah dunia yang semakin lama mengkhawatirkan, tapi kami percaya ada air matanya Tuhan memelihara kami. Matanya Tuhan memberikan air kehidupan. Matanya Tuhan mematahkan setiap orang yang mencoba mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dekatkan diri kami kepadamu. Kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, dimanapun berada, siapapun yang menyaksikan live streaming kali ini, mereka boleh diberkati Tuhan. Mereka boleh terima berkat Tuhan yang tidak pernah mengalami kehausan, yang tidak pernah membuat kami dahaga. Tapi firman-Mu, kuasa-Mu, campur tangan Tuhan boleh menyertai kami. Mulai hari ini, besok, sampai Maranatha, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi kita semua, mengurapi kami saudara, dan mengikat menjadi satu dalam tubuh Kristus dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.